Kalau aku pintu double-nya kaca semua. Kalau kaca tersebut bersifat memantul, ya kalau memantul keluar tidak masalah. Kalau memantul ke dalam, itu artinya kita mencelakakan diri sendiri. Kalau cermin di kamar tidur menghadap pintu kamar, bagaimana efeknya? Laju daripada jalur naga, ya napas naga, itu masuk dari pintu utama, meliuk masuk ke dalam kamar tidur utama untuk memberikan rezeki bagi pintu utama. Dan kalau dikasih cermin, mentah lagi dong ya. Nah dampaknya apa sih? Dikhawatirkan memang memantulkan berbagai rezeki yang mau masuk menghampiri Anda. Tangga adalah sebuah sarana untuk kita meningkatkan rezeki. Dia adalah satu beban untuk memperoleh hal yang jauh lebih besar. Dan kalau kasir ada di bawah beban, tentu akan memperberat posisi kasir tersebut. Kalau kita paksakan, yang dikhawatirkan adalah mengganggu sektor atau aspek pendapatan. Juga mengganggu sektor pembiayaan, pengelolaan usaha, dan manajemen karyawan bahkan. Apakah bisa sial kalau plastik bekas penutup spring bed digunakan untuk penutup mobil? Para juragan hoki dimanapun Anda berada, pada kesempatan berbahagia ini saya hendak menjawab beberapa pertanyaan Anda. Mudah-mudahan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang Anda ajukan. Namun walaupun bukan yang Anda ajukan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang berlebih kepada Anda, kepada sahabat, kepada handai taulan sekaliannya. Penanya pertama yang saya hendak kunjungi adalah Kirigaya Kasuto. Pada video mau cepat sukses, ubah pintu WC tangga keliru. Apakah boleh jika pintu utama terdapat 2 lapis? Di mana untuk pintu bagian luar, setengah ke bawah terbuat dari besi logam, sedangkan bagian atas ditutupi kasa nyamuk dan dibuka keluar. Ya, jadi pintu bagian luar setengah ke bawah terbuat dari besi logam, atasnya kawat nyamuk, bukanya keluar, itu terbuat dari besi. Tentu saja tidak masalah ya. Sedangkan untuk pintu bagian dalam terbuat dari kayu dan dibuat ke dalam ya. Mohon pendapatnya, juga nggak salah, semuanya sudah benar juragan Kirigaya Kasuto ya. Pertanyaan serupa atau lanjutan dari Ika Yulia pada video yang sama. Pertanyaan sama dengan aku katanya ya. Cuma kalau aku pintu double-nya kaca semua, dengan maksud kalau pintu kayu dibuka, pintu kaca tetap ditutup supaya ruang tamu tetap terang dari cahaya luar. Nah, yang saya mau tanyakan, yang selalu dibuka pintu yang mana dan ke arah mana? Anda tidak menjelaskannya juga Inka ya. Dan juga periksa apakah kaca pada pintu tersebut bersifat memantulkan enggak ya. Kalau kaca tersebut bersifat memantul, ya kalau memantul keluar tidak masalah. Kalau memantul ke dalam, itu artinya kita mencelakakan diri sendiri. Nah oleh sebab itu, Anda sebaiknya juga menyimak ya penjelasan yang terkait mengenai pintu ya.
banyak video pintu. Tetapi yang paling penting Anda seksamai benar adalah video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi pertama. Ya, ada sampai ke-6 tuh. Ada bantu jawab nih dari Sylvia Sari, saya coba bacakan ya. Walau bagaimanapun saya harus berterima kasih kepada Juragin Sylvia Sari ya, tapi tentu saja karena ada sedikit kekeliruan saya luruskan ya. Juragin Sylvia Sari tolong dipahami. Anda menjawab ya, coba bantu jawab. Anda bilang pintu utama baik, unsur kayu dan membuka ke dalam. Benar sekali Sylvia ya. Jika susunannya paling depan, pintu kayu membuka ke dalam. Nah, jika susunannya paling depan, kalau pintu itu dipasang engselnya di depan, nggak bisa dibuka ke dalam juga Gin. Ya, karena dia kena mentokan sama kusen. Ya, ini jadi rancu loh, coba deh. Anda lihat bisa nggak? Nggak mungkin bisa ya, hati-hati. Artinya, kata Juragin, pintu besi tidak dapat dipasang. Loh, kenapa Juragin? Ya, pintu besi tetap bisa dipasang. Ya, jadi pintu kayunya pasang di engsel dalam, pintu besi di engsel luar Juragin. Nah, kalau pintu besi di depan kurang baik karena bukan dari unsur kayu. Ini tolong diperbaiki ya Juragin Sylvia. Bahwa pintu besi memang harus di depan. Pintu kayu yang harus di bagian dalam ya. Pintu besi justru yang harus dipasang pada lapisan depan ya. Saya ulangin ya. Dan harus dibuka keluar ruangan. Nah, sebagai catatan perlu dicamkan benar oleh Juragin Sylvia Sari bahwa kayu bersifat hidup, dia harus ke dalam. Sedangkan besi bersifat mati, dia harus ke luar agak bukaannya. Oke, paham ya? Kalau kurang paham, Juragin Sylvia Sari boleh bertanya kembali. Ada pertanyaan dari Ken Kobeda pada video pintu hoki yang harus disiasati. Kalau pintu yang dihitung dari kusen kosong, bagaimana dengan jendela, Pak Kang? Pada prinsipnya kalau Anda mau menghitungnya ya sama aja. Yang dihitung tetap kosong kusen. Bukan berapa besar kusen itu ya. Dan kalau jendela itu ada daunnya, bukan daun jendelanya gitu ya, tetapi kosong kusennya. Nah, tetapi sebenarnya ukuran jendela tidak perlu sesuai dengan feng shui. Jadi Anda patut memprioritaskan ukuran kosong kusen pintu saja, itu udah benar. Tapi kalau memang Anda juga mau menghitung ukuran jendela, tentu jauh lebih baik. Namun yang paling penting lagi dalam konteks ini adalah bahwa Anda harus paham bahwa jendela tidak boleh memiliki ukuran yang jauh lebih besar ketimbang pintu. Terutama pintu yang berada di samping jendela tersebut. Oke, paham ya, Ken Kobeda? Ada Juragan KD Jupe pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi pertama. Kalau cermin di kamar tidur menghadap pintu kamar, bagaimana efeknya? Ya nggak boleh dong ya. Cermin di kamar tidur menghadap pintu kamar. Kan kalau kita membuka pintu kemudian ketemu cermin, berarti cermin itu kan sifatnya menghalau. Jadi kita mau masuk, kita pun dihalau, suruh keluar kembali. Padahal laju daripada jalur naga, ya napas naga, itu masuk dari pintu utama, meliuk masuk ke dalam kamar tidur utama untuk memberikan rezeki bagi pintu utama. Dan kalau dikasih cermin, mentah lagi dong ya. Jadi cermin, saya ulangi ya, karena sifat pemantulannya, reflektornya, sebaiknya tidak dihadapkan ke pintu utama. Nah dampaknya apa sih? Dikhawatirkan memang memantulkan berbagai rezeki yang mau
masuk menghampiri Anda. Ya, padahal apalagi ranjang tuh seharusnya berada pada sudut diagonal terjauh daripada pintu ruang tidur, ya. Jadi kalau kita buka pintu nih, sudut kepala ranjang mesti pada sudut diagonal yang terjauh. Nah, kalau ada cermin di depan pintu, maka efek daripada pantulan cermin tersebut akan mengubah tatanan yang tadinya sudah Anda atur dengan baik. Ya. Nah, ingat apa yang disampaikan oleh Mas Kang Singfat, ya, putra saya, pada video tip feng shui kamar tidur utama. Nah, tolong Anda simak lagi supaya Anda tidak rancu, ya. Patut Anda seksamai video tersebut. Ya, ini penting sekali. Jadi saya tekankan juga mengenai jendela tidak boleh lebih besar daripada ukuran pintu, terutama pintu yang di sampingnya. Itu tadi sudah saya sampaikan, ya. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Nah, kemudian saya mau lanjut ke bonces, ya, jugagan bonces, jugagan hoki. Bonces pada video hoki bukan pintu dan lubang angin. Halo Pak Kang dan saudara, kebetulan saya tertarik menggunakan partisi geser untuk penyekat ruangan. Apakah boleh? Karena masing-masing bagian pintu partisi bisa dibuka. Apakah akan menjadi pintu mati jika tidak dibuka semua? Terima kasih. Partisi itu bukan pintu. Jadi kalau tidak dibuka, dia juga tidak akan menjadi pintu ataupun jendela yang mati. Nggak akan mungkin itu, ya. Nah, dan yang namanya partisi, dia kan nggak akan menutupi seluruh bidang bukaan. Ya, jadi kalau yang Anda tutupi itu adalah sebuah gawangan, itu adalah pintu loh kalau dibikin penutupnya. Tapi yang disebut partisi adalah bagian yang menutupi area sebagian, tidak sebagai penutup celah yang menjadikan celah tersebut tertutup semuanya. Ya, jadi di sampingnya tetap terdapat bukaan. Nah, sehingga mungkin yang Anda maksudkan, kalau Anda mau berpesta atau banyak teman berkumpul ramai-ramai, Anda akan membuka partisi tersebut sehingga ruangan menjadi tampak lapang, gitu toh. Memang partisi boleh dibuat mobile, ya, bisa digeser-geser, ya. Karena partisi bukanlah pintu, ya, jadi boleh dibuka. Tapi yang jadi masalah adalah kalau setelah Anda buka itu partisi tadi, Anda kemudian malas untuk menutupnya lagi. Kalau itu tidak ditutup lagi, peran si partisi menjadi hilang dong, ya. Udah gak ada guna tuh, terbuka aja, lupa nutupnya. Nah, itu jadi gagal Anda membuatnya sebagai sebuah partisi geser. Sepanjang Anda ingat untuk membuka dan menutupnya kembali, nggak ada masalah kok. Nah, dan pastikan juga bahwa lebar daripada partisi, tinggi daripada partisi, minimal harus melebihi lebar dan tinggi pintu yang dipartisikan, yang
tutup tadi gitu ya, yang mau ditutup celahnya. Jadi harus lebih lebar, lebih tinggi dari pintu yang hendak dipartisikan. Paham dong? Pertanyaan serupa datang dari Red White pada video yang sama ya, pada video hoki bukaan pintu dan lubang angin. Pintu mati nggak boleh ada. Bagaimana dengan jendela mati, Pak Kang? Jendela di kamar tidur saya yang satu nggak pernah dibuka. Jadi ada 2 jendela bersebelahan. Yang satu sering dibuka, yang satu lagi di sebelahnya udah bertahun-tahun nggak dibuka. Apa efek buruknya? Ya nggak ada masalah lah, Red White. Ya, jadi nggak ada ceritanya jendela mati gitu ya. Nah, jendela memang seharusnya juga dipakai. Yang paling penting dalam konteks ini, apakah dengan bukaan 1 jendela, sirkulasi angin udah cukup memadai nggak? Kalau sudah cukup, ya nggak ada masalah gitu ya. Yang penting, sirkulasi angin sudah berputar sebagaimana mestinya. Apalagi jendela yang dimaksudkan kan berdampingan. Ya, nggak ada masalah. Tenang saja. Saya mau lanjut ya ke Yani Mei pada video hidup nyaman rezeki mengalir terus. Juga Gin Hoki Yani Mei bertanya, Pak Kang yang selalu always, ya always selalu Yani Mei. Mohon bertanya Pak Kang, gimana kalau pantry kasir warung makan ya? Kasir warung makan di bawah tangga di barat daya, dapurnya di selatan, warung makan menyatu dengan rumah. Boleh nggak di depan pintu utama ada meja kursi warung makan? Warung makan menghadap ke utara, trims Pak. Ya, pertanyaan kedua pada video pintu hoki yang harus disiasati juga dari Yani Mei, Pak Kang, bagaimana kalau pintu utama kayu ukiran naga seperti sio saya? Oh, sionya juga gini Yani Mei adalah sio naga. Pertanyaan Yani Mei yang ketiga pada video pintu hoki yang harus disiasati, bagaimana Pak Kang kalau garasi di barat laut? Pak Kang menjelaskan di barat laut jangan ada cekungan. Memang. Pertanyaan serupa atau lanjutan dari Ko Handcraft Junior. Kalau microwave termasuk kompor kah? Terima kasih. Oke. Saya akan menjawab ini tentu saja bersifat umum, tidak berdasarkan patokan sio atau data kelahiran yang lebih lengkap ya. Dalam artian tidak khusus ya, apalagi memang ditujukan kepada Jugagin Hoki Yani Mei, tetapi juga bermanfaat untuk sahabat Jugagin, Jugagan Hoki dimanapun Anda berada ya, bebas ya. Juga saya tidak menganalisa posisi warung yang menghadap ke utara ya, oke. Pantry atau dapur bersih di bawah tangga tidak akan bermasalah kalau, jadi pantry atau dapur bersih loh ya, pantry dapur bersih tidak bermasalah ya kalau tidak ada kompor di dalamnya. Tetapi boleh saja di pantry tersebut ada oven, ada microwave, dan sink cuci piring. Itu boleh ya. Dan ingat bahwa kompor memang tidak bagus kalau dikondisikan pada sektor barat daya. Nah, untuk itu saya berharap Anda semuanya juga menyeksamai video agar makin hoki hindari pantangan dapur edisi 1 sampai dengan ke-6. Nah, bagaimana dengan kasir? Kasir tentu saja tidak boleh di bawah tangga.
tangga. Kenapa nggak boleh di bawah tangga? Ya karena tangga itu, ya kita pernah bahas loh. Tangga adalah sebuah sarana untuk kita meningkatkan rezeki. Dia adalah satu beban untuk memperoleh hal yang jauh lebih besar. Dan kalau kasir ada di bawah beban, tentu akan memperberat posisi kasir tersebut. Kalau kita paksakan, yang dikhawatirkan adalah mengganggu sektor atau aspek pendapatan. Juga mengganggu sektor pembiayaan, pengelolaan usaha, dan manajemen karyawan bahkan. Ya. Nah untuk itu saya juga berharap Anda semua menyeksamai video rezeki mau lancar hindari pantangan pintu edisi yang pertama. Di sana saya menjelaskan bagaimana tangga itu tidak boleh melintasi bahkan sebuah gawangan atau pintu. Ya. Nah di depan pintu utama ada meja kursi warung makan, boleh nggak? Ya nggak ada masalah, itu oke-oke aja. Nah pintu utamanya saya bikin ukiran naga, kan show saya loh, antik, boleh nggak? Nggak masalah, silakan ya. Nah microwave seperti ditanyakan oleh handcraft ya boleh nggak itu, karena microwave dianggap api kecil dan bukanlah dianggap sebagai kompor. Oke? Paham ya? Jadi kita lanjut ke Yeni Widiyanti pada video hoki bukaan pintu dan lubang angin. Kalau rumah sirkulasinya dari atap rumah, gimana Pak? Baik enggak? Baik tidak? Kalau rumah model sekarang biasanya di tengah-tengah antar ruangan ada lubang kecil. Itu namanya void atau vide ya. Sekitar 1 meter, dilos ke atas. Tapi tetap diberi penutup genteng transparan. Biasanya kalau zaman dulu genteng kaca ya. Untuk sirkulasi dan pencahayaan, tentu bagus banget, tidak masalah. Yang penting udara dapat bersirkulasi dengan sebaik mungkin. Yang pantangan nih, yang nggak boleh nih juga Yeni Widiyanti, adalah kalau area kosong tersebut pada sentral rumah terbuka hingga ke bawah, sehingga ada lokasi rumah yang terbuka pada bagian sentral, seperti yang kita bahas pada video Sehayuan mendulang nama baik, jabatan, dan kekayaan. Simak deh. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Berikut ada koatans pada video Chong versus selaras, wujudkan keharmonisan. Bahkan saya menggunakan atap pelana, memanjang dari depan ke belakang. Sedangkan saya kayu dan air dominan. Apakah mempengaruhi feng shui, Pak Kang? Saya menyaksikan video Pak Kang bahwa elemen kayu bagus menggunakan bentuk atap air. Saya mengakalinya dengan menggunakan atap berwarna hitam, warna elemen air. Mohon petunjuknya Pak Kang. Terima kasih. Itu ide yang bagus ya. Juragan Atans ya, koatans. Walaupun sebetulnya yang lebih tepat adalah menggunakan atap
banyak jurai ya. Ada komen kedua ya, pertanyaan kedua dari Koatats pada video Rezeki Mau Lancar, hindari pantangan pintu edisi pertama. Tangga merupakan satu dari 4 hal penting dalam Feng Shui. Definisi tangga seperti apa Pak Kang? Biasanya garasi depan agak miring sehingga lebih rendah daripada teras, yang biasanya lebih rendah daripada lantai dalam rumah. Apa dihitung 2 langkah? Terima kasih. Tangga memang sarana penjangkau sesuatu yang berada di bawah ataupun di atasnya. Kita mau turun, kita butuh tangga. Kita mau naik, kita butuh tangga. Sebagai pebisnis yang berorientasi meningkatkan usahanya dan keuntungannya, tentu tidak berharap ada penurunan. Yang diharap adalah kenaikan. Gak mau ada kerugian, yang dimaui, yang diharapkan adalah keuntungan demi keuntungan. Nah, kendati pebisnis kerap sibuk di luar rumah, di kantor, di toko, ataupun di ladang. Orang dulu kan aktivitasnya di ladang ya. Namun melepaskan lelah di malam hari sudah pasti, dan pada hakikatnya di rumah tinggal dong ya, masing-masing di rumahnya sendiri tidur lelap. Nah, untuk itu seksamai video Mas Kang Singfat ya, yang berjudul ya tentu saja menata letak rumah dan kamar tidur. Nah, Feng Shui memang melarang adanya basement, lantai bawah. Kenapa? Karena basement merupakan area di mana area tersebut sulit tersirkulasikan udara dengan baik. Dalam artian sengcinya, energi positifnya tidak berputar dengan baik. Juga tangganya mengasumsikan penurunan, sehingga basement itu dilarang betul-betul oleh Feng Shui. Jadi Feng Shui tidak berputar dengan baik energinya, tangga menurun ya, sehingga orang sejak zaman dulu itu nggak mau bikin rumah tuh punya basement. Dan orang kayanya pun kalau bikin basement tuh juragan atas, dia bikin ruangan tuh terpisah, nggak menyatu dengan ruangan induk ya. Memang sih kalau dipikir kita melangkah nih, kalau kita melangkah turun sepertinya enteng gitu ya. Kalau naik kan tentu harus berdaya upaya ya. Tapi walau bagaimanapun kita mau dong naik terus, baik dalam hal kesehatan, keselamatan, kesuksesan, kekayaan ya. Oleh sebab itu kita harus banyak melakukan pengorbanan waktu dan tenaga ya. Kita harus terus naik dan naik. Nah, untuk itu kita harus membuat tangga itu selalu ke atas. Kita nggak mau tangga ke bawah ya. Kita menghindari tangga yang ke basement ya. Maka itu kita mengatur supaya pengorbanan waktu dan tenaga itu tidak sia-sia. Kita menyiasati bentuknya, jumlah stepnya, ukuran tangganya supaya asik dipakai itu gimana gitu ya. Nah, bentuk tangga misalnya, bentuk tangga yang dihindari tangga monyet, tangga tiang tunggal. Itu kan capek naiknya gitu ya. Jadi kalau tangga tiang tunggal tuh tumpuannya di tengah, seolah-olah ngebor bumi. Nah, itu nggak disarankan dalam Feng Shui. Bentuk L dan bentuk U itu disarankan. Kenapa? Karena kan kita bisa di tengah-tengah tuh ada tempat pemberhentian, ada yang namanya disebutnya bordes. Kita berhenti dulu di situ ya. Nah, yang paling bagus adalah yang melengkung gitu. Naiknya halus, pelan. Makanya jumlah stepnya harus dihitung.
naikkan pelan-pelan supaya tidak capek. Nah, lebar tingginya nggak diatur, bebas gitu ya. Yang penting enak. Nah, kalau itu bisa diatur dengan baik, maka itu tangga itu akan membawa banyak keberuntungan, tidak akan melelahkan kita dan akan mengangkat kita menuju ke kesuksesan yang kita idamkan. Begitulah yang sebaiknya kita terapkan untuk tangga, dan mudah-mudahan definisinya ya dipahami oleh Koatans dan jugagin hoki lainnya. Ada dua penanya lagi yang hendak saya sampaikan, hendak saya jawab pertanyaannya. Yang satu dari Astrid Putri Kumala. Pada video mau cepat sukses, ubah pintu WC tangga keliru. Halo Pak Kang, salam sehat selalu. Maaf, saya mau bertanya, jika rumah saya dibagi kotak 3x3, dibagi nih, ke samping bagi 3, ke belakang bagi 3. Agar naik tangga saya berada di tengah-tengah, di sentral ya, antara kotak bagian tengah rumah dan kotak pinggir rumah, dan putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Apakah saya harus bongkar mengganti arah putaran tangganya? Mohon arahannya, terima kasih. Nggak masalah juga Gin Astrid Putri Kumala ya. Mungkin Anda rancu menyeksamai video yang lalu-lalu. Yang tidak baik itu kalau tangga tersebut berhenti pada bidang pertengahan sentral rumah. Jadi ujung daripada tangga, bukan naiknya tangga, tapi ujung tujuan daripada tangga gitu ya. Dan arah putaran berlawanan dengan arah jarum jam, tidak masalah. Oke, ada satu pertanyaan yang paling bagus dan menggelitik. Dari juragan hoki Brandon Sunoto. Pada video tanya jawab 034, mudah sakit dan kurang beruntung. Mau tanya, apakah bisa sial kalau plastik bekas penutup spring bed digunakan untuk penutup mobil? Kalau spring bed baru kan ada cover plastiknya. Dan tidak boleh jemur kasur di atas mobil. Akan sial tuh mobil. Apa benar Pak Kang? Ya tentu saja kalau dibilang benar atau salah ya ada benarnya sih ya. Yang saya mau tanya kepada juragan Brandon, apakah plastik penutup spring bed itu tahan gak sih terhadap sengatan matahari? Biasanya kan transparan dia. Nah kalau dia transparan dia kan tembus tuh, sehingga bisa jadi akan mengubah warna dari cat mobil Anda. Jangan-jangan bisa bikin mengelupas kali itu catnya. Ya, kalau asuransi mau nanggung sih nggak ada masalah, mungkin nggak rugi. Walaupun nggak rugi, mungkin nilai jualnya jadi rendah tuh mobil karena nggak asli lagi tuh catnya. Ya, nah kalau itu betul-betul apa yang saya bilang tuh memang bisa terjadi, ya sialah ya menutup mobil dengan plastik ya. Jemur kasur di atas mobil ya. Ya keseringan juga bawa sial. Kalau ada sering jemur kasur di atas mobil, pasti yang nggak semuanya ketutup kok. Pasti belang tuh mobil Anda. Sial. Satu hal lagi, apakah boleh kalau pintu utama dihalangi mobil parkir? Cos, mobil parkir pas menghadap pintu utama, tapi masih tinggi pintu utama. Kalau melebihi pintu utama itu pasti truk atau bus tuh ya, Brandon Sunoto. Ya tentu saja nggak ada masalah ya, mau parkir mobil di depan pintu utama juga nggak ada urusan ya, boleh-boleh aja. Mohon pencerahannya katanya, kata Brandon Sunoto.
Cos, tiap hari beda pendapat antara saya dan istri. Maklum, istri saya Cina asli, totok. Saya sih tidak masalah, tapi istri yang mempersoalkan. Lah, Brandon Sunoto. Mau totok enggak Anda tuh harusnya bersyukur loh. Ya, terhadap istri. Karena secara nggak langsung dia kan sudah memotivasi Anda agar Anda tuh rajin supaya bisa beli rumah yang lebih besar. Kalau rumah Anda lebih besar, Anda punya garasi, mobil Anda nggak perlu ditutup plastik, ya. Dan juga mobil Anda banyak pun nggak perlu ada di depan pintu utama. Dan kalau tempatnya luas, jemur kasur pun gak usah kelihatan orang, bisa di belakang rumah juga Juragan Sunoto. Jadi mau totok enggak Anda tuh patut bersyukur. Itulah feng shui dorongan dari istri Anda. Ayolah, Anda harus minta maaf dan berterima kasih kepadanya. Ya, oke, Juragan Brandon Sunoto dan juragan hoki-hoki lainnya, ya. Mudah-mudahan apa yang diperbincangkan pada video kali ini bisa bermanfaat bagi Anda. Karena kesuksesan Anda adalah kebahagiaan saya sebagai seorang praktisi feng shui. Sukses selalu.